And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari kembali kami berkumpul. Kami mau belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kami mau bersekutu, berjemaat di tempat ini sesuai yang Engkau perintahkan kepada kami. Dan Tuhan, kami malam ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang di dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka yang sedang dalam urusan atau sedang sakit juga Tuhan memimpin mereka semua mempertemukan kami di minggu yang akan datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Malam ini kita akan membahas yang jelas berhubungan dengan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Menurut berita di internet itu Polri membocorkan katanya setiap tahun itu 2.100.000 orang Muslim masuk Kristen. 2.100.000. Dan kemarin juga katanya mereka bilang mereka mengakui, banyak yang kalangan yang mengakui, dan mereka bilang waspada terhadap kristenisasi. Memang betul, saya merasakan sendiri sekarang di berbagai tempat kalau mencari orang Kristen itu gampang. Kalau dulu sulit sekali. Kalau sekarang jika kemana-mana pasti ketemu lah, ada lah yang namanya orang Kristen atau gereja itu. Nah, tetapi baru ini juga dihebohkan ada seorang pendeta Kristen, pendeta aja, masuk Islam di YouTube itu. Namanya siapa yang jelas? Nama Pendeta Hani Kristianto. Pendeta Hani Kristianto katanya. Nah, ini dia masuk Islam. Sama saya lihat di internet juga ada satu orang bule namanya Anthony. Ya, banyak tanya, orang Allah kok jadi manusia, terus masuk Islam. Pendeta Hani Kristianto ini juga begitu. Saya lihat dari latar belakang pendeta Hani ini, kelihatannya ini orang belum memahami kekristenan dengan benar. Jadi pondasinya tidak kuat. Karena pondasinya tidak kuat, maka akhirnya bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya orang-orang seperti ini belum layak menyampaikan firman Tuhan, tapi sudah dia coba-coba untuk sampaikan firman Tuhan. Jadi hasilnya malah begitu, pedangnya nyabut sendiri ke dia. Coba kita lihat sekarang begini. Yohanes pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Di situ ada firman itu atau hologos. Hologos ini adalah hotheos. Ada artikelnya. Jelas itu. Artinya firman itu sama dengan Allah. Allah itu, firman itu sama dengan Allah itu. Hologos, hotheos. Jadi ini kalau ada hologos itu bukan suatu, atau hotheos itu berarti bukan suatu. Kalau diterjemahkan kan kadang-kadang ada Alkitab Saksi Yehova bilang suatu Allah. Itu nggak tepat.
Ini bukan suatu. Ini pasti itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya the, bukan a. Jadi the. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini yang pertanyaan dari Pak Antoni. Firman itu, saya tulis ini egeneto, manusia. Firman itu egeneto, manusia. Apa? Firman itu egeneto itu apa? Apa maksudnya itu egeneto itu maksudnya manusia itu sendiri? Itu apa pikiran kita ini? Egeneto ini Allah menjadi manusia. Nah, kalau hologos sama dengan hotheos, firman sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah menjadi manusia. Kata egeneto, menjadi manusia di sini, nanti kita akan bahas beberapa hal tentang kitab Efesus, Filipi dan lain sebagainya, di mana di situ Tuhan mengosongkan diri, dan di dalam mengosongkan diri itu dikatakan di situ ia mengambil rupa seorang hamba. Kata mengambil serupa seorang hamba di sini ini jelas sekali. Sekalipun dinubuatkan Mesias itu lahir dari keturunan Daud, tapi bukan keturunan Daud sembarangan, bukan keturunan Daud yang jadi bos, bukan keturunan Daud yang jadi bahkan jadi pembesar, raja, pejabat dan lain sebagainya, tapi keturunan Daud yang seorang hamba. Nanti suatu saat kita akan bahas masalah ini. Itu luar biasa sekali. Nah, di kata egeneto ini, banyak penafsir menjelaskan kata menjadi daging di sini. Menjadi daging atau mengenakan daging. Jadi Allah ini menjadi manusia, sargi, menjadi daging, menjadi manusia, menjadi daging kita. Jadi ini memang sulit sekali untuk diterima oleh akal manusia. Berkali-kali saya berdiskusi dengan beberapa kawan saya. Dia bilang, bagaimana Allah itu bisa jadi manusia? Kamu mau melogikakan pikiran kamu? Tidak bisa. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kentut, buang angin. Pada waktu kita mau sholat, buang angin. Terus yang dicuci apanya? Yang dicuci kamu mukanya, tangannya, kakinya semua. Bukan apanya? Bukan tempat keluarnya buang angin itu yang kamu cuci, betul? Kamu mau melogikakannya bagaimana? Itu tidak bisa dilogikakan, Pak. Betul. Kamu tidak bisa melogikakan dengan pikiran kamu jalan Tuhan. Tidak akan ketemu. Kalau mau boleh coba. Mari kita uji. Kamu mau logikakan semuanya, boleh coba. Tetapi paling tidak yang benar adalah ketika firman itu keluar, maka firman itu tidak boleh saling bertentangan. Itu yang benar. Baru itu bisa masuk pikiran kita. Oh, ini tidak saling bertentangan. Dan di dalam Alkitab, firman Tuhan ini selalu konsisten menunjukkan bahwa Allah menjadi manusia. Sekalipun tidak bisa diterima dengan logika kita, tetapi bisa diterima karena tidak saling bertentangan. Tidak ada saling bertentangan, tetap konsisten. Kenapa Allah bisa menjadi manusia? Gitu. Nah, 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ini juga luar biasa ini. 1
1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Allah itu Esa. Bahasa aslinya jelas. Allah itu Esa. Esa pula Dia yang menjadi manusia Kristus. Allah itu Esa, Kristus itu Esa. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat bahasa aslinya jelas. Jadi Allah itu Esa, yaitu Kristus yang menjadi manusia. Itu begitu. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Kemudian ini ayat satu-satunya yang tidak disebut di kitab manapun, ini kita sebut sebagai hapak legomena. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya, ia gambar wujud Allah. Ini bahasa aslinya karakter. Cuma sekali disebutkan di sini. Kenapa kita tidak memiliki karakter? Orang percaya ini tidak disebutkan memiliki karakter Allah, karena kita ini bukan Allah. Jadi karakter di sini, kalau sebenarnya bukan gambar ya. Kalau saya lihat dari arti kata karakter ini watak. Karakter ini watak. Dan ini hanya satu kali ayat ini disebutkan. Tidak disebutkan di kitab manapun. Cuma di sinilah kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 ini saja. Maka disebut di dalam dunia teologi hapak legomena. Disebutkan satu kali. Dan di sini tidak disebutkan kita memiliki gambar Allah. Ini berbeda dengan imago Dei. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini bukan imago Dei, tapi ini karakter atau watak. Karakter atau watak. Ya, karakter atau watak. Ya. Kenapa Yesus memiliki watak Allah? Karena Dia betul-betul adalah Allah. Kalau saya tidak memiliki watak Allah, manusia itu selalu dalam kecenderungan berbuat dosa. Kalau tidak percaya, kenapa kadang-kadang kita menyalahkan Adam? Adam itu kenapa sih sama Hawa itu ambil buah? Dan kenapa Tuhan begitu marah? Bahwa itu melanggar. Saya bilang kalau nggak percaya, kalau memang mau buktikan dosa seseorang itu, dosa Adam dan Hawa, kita perlu tanam jambu kayak saya. Saya baru merasakan betul itu. Nanam jambu. Ceritanya hari Minggu ini nanti kita tunjukin mereka supaya mereka petik yang gede-gede, dibungkuslah pakai plastik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih ada, Sabtu masih ada. Istri saya masih lihat itu jambu itu di plastik. Minggu pagi masih lihat ya? Minggu pagi masih lihat. Wah, ini petik nanti. Petik nanti. Bisa dipetik, Jumat bisa lihat jambunya gede-gede kan. Jam 11, jam 10, 11 kita meleng sedikit. Saya coba mau metis begitu, ambil jambu sedikit. Saya lihat, duh jambunya mana ini? Yang ada di plastik mana? Saya ingat-ingat siapa yang petik tadi? Rupanya ada satu tamu konsumen komputer laptop, bawa laptopnya. Yang satu masuk, yang satu petik. Petiknya yang di plastik. Metiknya yang di plastik.
Saya tahu dia metik itu pasti dia merasa bersalah. Karena dia metik yang di plastik, bukan metik yang yang banyak begitu. Kenapa bisa begitu? Karena manusia ada kecenderungan untuk itu. Dia lihat yang lain sudah banyak itu. Banyak yang lain yang belum, yang nggak di dalam plastik itu banyak. Juga banyak yang gede-gede tapi naik ke atas sedikit gitu. Tapi kenapa dia mau ambil yang di plastik itu? Manusia punya watak. Belum sudah tahu bukan punya sendiri dia sikat. Saya tahu kenapa Allah begitu menyayangi kita, begitu mengasihi kita, untuk menjadi manusia ini. Karena ini adalah jalan satu-satunya, jalan keselamatan satu-satunya. Pada saat jambu hilang itu, kita kecewanya minta ampun. Aduh, kecewa sekali. Aduh, ini orang berdosa, ini orang itu, kita kecewa sekali. Kita rasanya kecewa. Dari situ saya mulai sambil ngulek capek itu saya mulai mikir Tuhan begitu sayang sama kita. Dia sudah perintahkan ini jangan, buah yang ini jangan. Manusia masih memakan dan mengasihinya bagaimana tuh? Dia kasih jalan. Dia harus menyelesaikan jalan yang manusia sudah kurang ajar itu katanya. Sudah kurang ajar itu dengan menjadi manusia. Sebenarnya begitu. Jadi dari sini kita lihat Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Kemudian Allah itu tetap Esa, Kristus itu juga Esa. Unik. Unik sekali ayat ini. Dan Kristus memiliki watak Allah, jelas. Tetapi kenapa kita tidak memiliki watak Allah? Ibrani pasal 1 ayat 3. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan Matius 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini kalau kita cek bahasa aslinya lebih menarik lagi, tetapi kita tidak ada waktu untuk sini. Tapi yang jelas ini siapa yang punya kuasa di surga? Pembantu rumah tangga tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa untuk menguasai rumah. Malaikat tidak punya kuasa untuk menguasai surga. Sama. Yang punya kuasa itu adalah pemiliknya. Yang punya kuasa rumah itu adalah pemiliknya. Maka dalam bahasa aslinya kita bisa lihat jelas sekali sebenarnya itu. Kepadaku berkuasa di surga dan di bumi. Ini sudah berotoritas, jelas ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penguasa surga. Makanya Thomas ketika mengucapkan satu kalimat, "Ya Tuhanku dan Allahku," Tuhan Yesus tidak menolak itu. Tuhan Yesus tidak menolak itu. Malaikat kalau dalam perjanjian lama ketika menampakkan diri kepada seseorang, kalau itu malaikat terus ada yang menyembah mereka, mereka menolak, jangan sembah. Tapi kalau itu Tuhan itu diterima sembahnya. Jadi ketika Thomas meragukan keilahian Yesus Kristus dan percaya akhirnya kepada keilahian Yesus Kristus, Thomas, Tuhan tidak menolak itu ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saya waktu itu dengar begini, dengar di Bakau ini waktu itu saya dengar ada satu ceramah. Ceramahnya itu kata-katanya beda-beda. Tuhan Yesus sendiri bilang, "Sembahlah Tuhan
Tuhanku katanya, Allahmu dan Allahku katanya. Di mana ada Tuhan ngomong begitu? Tuhanmu dan Tuhanku katanya. Tuhannya Tuhan Yesus katanya. Disebutkan di kitab Matius. Usah kita buka waktu itu pakai tab, nggak ketemu ayatnya, bukan itu. Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah itu benar. Tuhan Yesus ngomong begitu, bukan Tuhanmu dan Tuhanku katanya. Waduh. Di ceramah itu seolah-olah dia berkata, coba kalian dengar, akhirnya mereka dalam satu alam bawah sadar dia akan tertumpuk bahwa salah Kristen, salah Kristen, salah Kristen. Begitu terus. Padahal tidak ada ayat begitu. Untung sekarang zaman modern. Nggak perlu bawa kitab-kitab di warung Padang waktu itu saya lagi nunggu makanan langsung buka itu, nggak mungkin, pakai tab aja. Iya. Wah, bukan itu bunyinya ayat itu. Jadi ini jelas sekali. Sangat disayangkan banyak para pemimpin kekristenan termasuk pendeta-pendeta itu yang cepat membuang imannya hanya karena masalah sepele yang sebenarnya awalnya itu dia selalu memiliki bumbu yang sama, yaitu apa? Tidak mau belajar Alkitab. Bumbunya sama, tidak mau belajar Alkitab, tapi merasa tinggi ilmunya, mengajar orang lain, tampil di mimbar, merasa punya kuasa dan lain sebagainya. Banyak yang percaya sama dia, tapi fondasinya tidak kuat. Bumbunya sama, yaitu apa? Dia tidak mau belajar Alkitab. Dan ketika menemukan banyak masalah yang terdapat di dalam Alkitab, mulai bumbunya itu keluar juga yang sama. Tidak mau menggali dengan benar. Akhirnya terjadilah hal seperti Antoni, terus Bapak siapa itu Hani Kristianto dan sebagainya. Masih banyak lagi, terus ada beberapa orang yang terus menerus pasti akan begitu kalau landasannya tidak belajar dengan benar firman Tuhan. Kemarin ada kawan saya bilang, waduh hebat ya Pak Firman ya, ngajarin orang-orang belajar bahasa Yunani katanya. Pendeta-pendeta bisa kalah. Loh kok bisa kalah pendeta-pendeta? Malu dong. Kenapa bisa begitu? Gitu maksudnya. Seharusnya juga belajar. Supaya apa? Supaya banyak masalah-masalah yang kita bisa selesaikan. Banyak masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Baik, sampai di sini. Ini tentang Yesus tidak dapat dilakukan lagi Tuhan. Kalau mau dilogikakan menurut manusia jelas tidak masuk. Saya bilang, saya lagi sedang berdiskusi dengan seseorang. Dia tidak percaya kalau bumi ini diam. Dia percaya bumi ini mengelilingi matahari. Saya katakan sama mereka, sama dia ini, Bapak tahu nggak? Berarti bumi sama matahari sedang berenang. Bingung dia. Kalau Bapak katakan diam, itu sebenarnya diam bukan diam menurut Tuhan. Kita bergerak terus ini, makanya buminya bergerak-gerak kemana-mana. Jadi kalau bumi mengelilingi matahari, itu saya sudah nonton videonya, berarti matahari ini, bumi ini sedang berenang bersama-sama matahari. Berenang begitu. Dan dibikin buntut bayangan gitu. Itu jadi kayak layangan terbang kemana-mana begitu. Karena matahari juga berputar. Jadi matahari muter, bumi muter, dan kita semua muter-muter begitu, menarik. Itu pokoknya jadi nggak lihat kalau memang betul kenyataannya begini. Jadi tidak ada yang diam di dunia ini. Ketika kamu bilang diam, sebenarnya tidak diam. Karena gerak terus. Waduh, luar biasa. Jadi kalau mau dilogikakan menurut manusia, tidak masuk. Coba Bapak logikakan, matahari mengelilingi bumi pun tidak masuk logika. Coba pikir. Mau ini tunggu. Kita ganti topik yang lain saja Pak. Topiknya yang ini, kata dia begitu. Nah, dia sudah buka satu topik. Saya bilang, saya mau mengambil satu kesimpulan bahwa kadang-kadang seolah-olah tidak masuk logika manusia. Tetapi yang benar adalah kalau sesuatu itu tidak saling bertentangan, itu benar. Konsisten namanya. Itu sudah cikal bakal kebenaran Allah. Kalau segala sesuatu tidak konsisten, itu selalu konsisten. Misalnya dari Kejadian sampai Wahyu,
Tuhan berbicara selalu konsisten. Sekalipun manusia belum bisa menerimanya, dan itu ternyata konsisten, itu adalah bibit kebenaran. Ada unsur-unsur kebenaran. Gampang kita menilainya begitu. Oke, sampai di sini. Saya hari ini akan mengajak kita untuk berdoa untuk kawan saya, namanya Gembala Alki. Jadi Gembala Alki ini sekarang ini sudah terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun, dan dia bilang ini kelihatannya sudah semakin parah, dan kita mau berdoa khusus malam ini untuk beliau supaya Tuhan kalau bisa memungkinkan untuk beliau memberitakan Injil, masih bisa memungkinkan untuk memenangkan jiwa, Tuhan kasih jalan untuk ke situ. Dan kita berdoa untuk pelayanan yang sedang beliau layani juga. Ini Gembala Alki, pelayanan di Depok. Saya ada foto dia waktu sedang terbaring di tempat tidur. Memang badan dia sudah jauh berbeda dengan dulu. Sekarang sudah kurus dan sakit di sana sini, yang menderita penyakit yang dulu kita sudah doakan setahun, 2 tahun, berapa tahun yang lalu, kanker nasofaring. Jadi kita akan doakan juga beliau nanti, mungkin di akhir kebaktian kita nanti kita akan doakan sama-sama untuk Gembala. Baik, kita tutup ini Sunday School kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami tetap selalu bergumul Tuhan dalam pelajaran-pelajaran kebenaran firman-Mu ini. Kami selalu belajar untuk memahami dan mengerti Tuhan, sehingga kami semakin kuat, semakin kuat di dalam baik pengakuan kami maupun kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Ketika kami mendengar banyak saudara-saudara kami yang meninggalkan iman, kami berdoa untuk mereka supaya mereka mendapatkan pencerahan, menerima Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya dengan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange